Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para narasumber dan hadirin peserta seminar kebangsaan yang berkesempatan mengikuti kegiatan pada hari ini. Kemudian tentu yang sangat kami banggakan adalah Ketua Umum atau Ketua GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Cabang Kota Siantar beserta jajaran, berkat partisipasi mereka, kerja keras mereka, kegiatan webinar atau seminar web, seminar kebangsaan berkaitan dengan narkoba sebagai ancaman keutuhan bangsa dapat kita laksanakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu yang pertama sekali yang ingin kami sampaikan dari pemuda atau pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Utara adalah apresiasi yang setinggi-tingginya, dan kita mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Gerakan Pemuda Ansor sebagai narasumber untuk menyampaikan materi tentang memaknai jihad dalam melawan narkoba. Sebelumnya saya sampaikan kirim salam, titip salam dari ketua kami yang seyugianya adalah memberikan materi ini, tapi karena beliau berhalangan dengan berbagai kesibukan, saya diwakilkan untuk mengisi materi yang berkaitan dengan memaknai jihad dalam melawan narkoba. Saudara-saudara, selanjutnya tentu sebelum kita jauh, sebelum saya menyampaikan materi ini, alangkah lebih baiknya saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Vicky Fadli Pardede, MA, Wakil Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Sumatera Utara, dan juga saya sebagai dosen akademisi dan mengelola sebuah sekolah tinggi, tepatnya saya sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi. Dan saya juga mantan aktivis. Maka kemudian saya sangat apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, adik-adik mahasiswa, apalagi berkaitan dengan ancaman keutuhan bangsa. Maka dari itu ketika ketua memerintahkan saya untuk menyampaikan materi ini, saya dengan senang hati menerima, karena ini adalah bagian daripada profesi saya sebagai seorang dosen, dan saya juga mantan aktivis mahasiswa, senang bercengkrama dan senang berdiskusi dengan mahasiswa. Tepatnya saya mantan pengurus atau mantan ketua PC PMII Kota Medan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Medan. Waktu di kampus dulu sebagai ketua umum pengurus komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara. Sebelumnya sebagai aktivis, mantan aktivis, saya sampaikan kepada kita semua, salam pergerakan, hidup mahasiswa,
Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik, saudara-saudara, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung membahas tentang tema yang telah disampaikan atau yang telah diamanahkan kepada saya pada kesempatan kali ini adalah memaknai jihad dalam melawan narkoba. Dalam tor yang telah disampaikan kepada saya adalah bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa, dari mana kemudian kawan-kawan mahasiswa, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan jihad itu. Yang paling utama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan apa itu jihad, sehingga teman-teman mahasiswa, sehingga kawan-kawan nanti bisa memahami apa yang dimaksud dengan jihad secara utuh. Maka dari itu, jihad berasal dari kata jahdun yang berarti usaha, kekuatan. Kemudian dia menjadi kata jihad yang artinya adalah bersungguh-sungguh. Nah, dalam pengertian yang sangat luas itu kemudian jihad dapat diartikan adalah bersungguh-sungguh, berupaya sekuat tenaga untuk melakukan sebuah kebaikan yang tentunya kebaikan itu adalah untuk kemaslahatan semua orang. Jihad kita artikan dalam konteks kebangsaan adalah membangun bangsa yang utuh, melawan orang-orang yang ingin merongrong keutuhan bangsa, mengeluarkan segenap kemampuan, memberikan kontribusi pemikiran yang tentunya adalah untuk kemaslahatan bangsa, yang tentunya adalah untuk kemaslahatan bersama. Kalau kemudian ada orang yang mengartikan makna jihad itu adalah berperang, mengangkat senjata, itu adalah bagian kecil daripada jihad dan tentu harus ditempatkan dalam tempatnya. Jihad mengangkat senjata itu, jihad berperang itu kemudian dapat kita artikan ketika kita terjun ke medan perang, ketika dalam situasi perang, maka jihadnya adalah mengangkat senjata. Nah, ketika dalam kondisi damai seperti Indonesia, jihadnya adalah kemudian bagaimana mempertahankan keutuhan bangsa dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membenturkan kelompok-kelompok yang ada di negara kita, yang ingin membenturkan, lebih tepatnya dalam keadaan sekarang adalah kelompok agamais dan kelompok nasionalis. Ini sengaja dibenturkan untuk kemudian merongrong keutuhan, merongrong persatuan bangsa kita. Maka dari itu, di sini kembali saya tegaskan, kembali saya luruskan, pengertian jihad secara utuh tidak saja mengangkat senjata, itu bagian kecil. Kita harus melihat pasenya. Ketika dalam kondisi perang, tentunya kita mengangkat senjata. Ketika kondisi terpaksa, jiwa kita diserang oleh musuh, mempertahankan diri, itu adalah bagian daripada jihad. Ketika kita menuntut ilmu, melakukan kebaikan untuk kemaslahatan bersama, itu adalah jihad. Maka dalam perspektif yang lebih luas, jihad itu dapat kita artikan adalah berusaha bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk memberikan yang terbaik, untuk memberikan kemaslahatan bagi diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara tentunya. Saudara-saudara, berkaitan dengan pengertian jihad yang sudah kita bahas secara mendalam, di sini juga akan kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wajahidu fillahi haqqa jihadah." Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya.
Di ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semua untuk berjuang, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tidak kemudian kita artikan jihad itu adalah membunuh orang yang tidak seakidah dengan kita, itu bukan jihad dalam konteks yang damai seperti sekarang. Tapi dalam konteks perang agama misalnya, jika itu terjadi, bisa dikatakan itu bagian daripada jihad. Tapi dengan kondisi sekarang, tidak ada kita artikan jihad dalam mengangkat senjata. Kalau kemudian dalam konteks mengangkat senjata, kalaupun ada zaman sekarang kita berangkat ke Palestina dalam situasi dan kondisi perang, bisa dikatakan itu adalah bagian daripada jihad, mempertahankan orang-orang Palestina, kemudian mempertahankan keutuhan negaranya, mempertahankan agamanya dari serangan-serangan musuh, maka itu dikatakan jihad. Nah, dalam konteks negara Indonesia, negara kita ini, yang dimaksud dengan jihad kita sekarang adalah bagaimana mempertahankan keutuhan bangsa dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. NKRI harga mati, Pancasila abadi, Pancasila harga mati. Apabila kemudian ada orang yang ingin merongrong Pancasila, menggantinya dengan Trisila dan lain sebagainya, inilah yang harus kemudian kita luruskan. Kita lihat bagaimana Bung Karno beserta kawan-kawan mencetuskan, merumuskan Pancasila dengan mengundang berbagai tokoh dari seluruh penjuru negara Indonesia ini. Seluruh agama yang ada dilibatkan untuk merumuskan Pancasila ini. Maka lahirlah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saudara-saudara, Pancasila sudah final, Pancasila tidak bisa lagi diobok-obok. Keutuhan bangsa menjadi harga mati. Keutuhan bangsa menjadi kewajiban kita semua untuk mempertahankannya dari bahaya-bahaya orang-orang radikalis yang kemudian ingin merongrong persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita ini. Berkaitan dengan narkoba misalnya. Berkaitan dengan narkoba misalnya, tentu harus kita harus kita lihat, dan sudah dijelaskan oleh pemateri selanjutnya sebelumnya tentang bagaimana bahaya narkoba. Dan judul besar kita adalah narkoba sebagai ancaman kedaulatan, sebagai ancaman keutuhan bangsa. Maka dari itu, jihad kita adalah melawan narkoba. Kita memberikan sebagai mahasiswa, tentunya kita mulai dari diri kita sendiri. Apakah kemudian kita pemakai, pengguna, apakah keluarga kita pengguna dan lain sebagainya? Maka kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsi. Kalau kita sudah pernah mencoba itu, melakukan itu, maka kemudian kita coba untuk berubah, memperbaiki diri, introspeksi diri. Karena harus dimulai dari diri kita sendiri. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka lah yang merubah nasib mereka sendiri. Bangsa ini tidak akan bisa berubah sebelum kita yang merubah. Bangsa ini akan dirongrong orang sebelum kita yang melawan orang-orang yang merongrong dengan mengedarkan narkoba, dengan merusak generasi bangsa kita. Maka hanya ada satu kata, lawan. Saudara-saudara,
di diskusi kita, di seminar ini yang digagas oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia adalah hal yang sangat positif. Kita memberikan apresiasi, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini kita lakukan. Kita berikan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan terhadap penanganan narkoba di negara kita. Perang melawan narkoba adalah harga mati, tentu dengan revisi undang-undang narkoba, revisi undang-undang tentang narkotika dan lain sebagainya. Apa hukum yang pantas dan layak untuk pengedar? Apa hukum yang pantas dan layak untuk pengguna? Hukum tidak boleh pandang bulu, maka kemudian untuk mempertahankan keutuhan bangsa, harga mati, hukum itu harus betul-betul kita tegakkan. Bagaimana proses-proses pencegahan dilakukan? Bagaimana polisi melakukan? Kita juga semua para mahasiswa melakukan seminar-seminar ilmiah, melakukan dialog, turun ke masyarakat, memberikan pencerahan. Mubalik kita, pendeta-pendeta kita di gereja, di masjid, dan di tempat ibadah lainnya menyampaikan kepada seluruh umat, menyampaikan kepada seluruh jamaah tentang bahaya narkoba. Insya Allah kalau kita bersinergis, kita sama-sama bekerja, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama kompak, insya Allah generasi muda kita akan terhindar dari narkoba yang menjadi ancaman keutuhan bangsa, seperti yang disampaikan, seperti yang telah kita seminarkan pada hari ini. Maka dari itu, pada Ketua GMKI nanti bisa dibuat rekomendasi, disampaikan kepada Pak Kapolres, disampaikan kepada Pak Kapolda, bagaimana kemudian penanganan, bagaimana kemudian rekomendasi kita dari hasil diskusi kita ini. Jihad melawan narkoba itu harga mati. Jangan kemudian kita membuat seminar ini tapi kemudian kita adalah pengguna. Itu tidak bagus. Maka saya katakan tadi, mulai dari diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Maka saya katakan tadi adalah dalam konteks jihad melawan narkoba. Dalam ajaran Islam jelas, kalau kita kembangkan, kalau kita pahamkan bahwa narkoba itu adalah barang haram, memabukkan, membuat orang di luar kendali, ilat atau dasarnya itu adalah memabukkan. Orang yang mabuk di luar kesadaran akan membuat hal-hal yang tentunya di luar kesadarannya. Maka dari itu Islam menegaskan resolusi jihad kita. Di Nahdlatul Ulama juga menjelaskan bahwa Said Agil Sirot di beberapa artikel, Ketua PBNU juga mengatakan bahwa perang melawan narkoba itu harga mati, karena akan merongrong keutuhan bangsa, akan menghancurkan generasi bangsa kita. Maka dari itu yang dikatakan oleh Said Agil Sirot itu adalah bagaimana kita melawan peredaran narkoba, bagaimana kita bahu-membahu, bagaimana kita bersama dengan segenap kemampuan yang kita miliki untuk perang melawan narkoba, untuk perang melawan peredaran narkoba. Saudara-saudara, inilah sedikit ulasan atau sedikit pengantar yang saya sampaikan dalam seminar kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti akan kita diskusikan lebih berkembang bagaimana makna jihad itu sesungguhnya dalam Islam. Karena tur yang diminta kepada saya, saya harus menjelaskan makna itu jihad seperti apa. Kemudian bagaimana kita mengaktualisasikan ajaran jihad itu dalam konteks tentunya menjaga keutuhan bangsa. Jangan kemudian kita anggap jihad itu adalah dengan mengangkat senjata yang tidak seakidah dengan kita perangi,
dalam situasi dan kondisi yang aman, damai, tentram seperti di Indonesia itu adalah salah. Maka orang-orang NU, kita di GP Ansor selalu menyampaikan di forum-forum seminar atau adalah bagaimana kita bersikap toleransi, bagaimana sikap tasamuh, ajaran daripada Nahdlatul Ulama, bagaimana sikap tawajun, bagaimana sikap tawassuh, bagaimana sikap moderat yang harus ditunjukkan oleh anak-anak Nahdlatul Ulama, yang harus ditunjukkan oleh anak-anak atau gerakan atau pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama untuk menyelamatkan bangsa ini dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya untuk sementara ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah akan kita diskusikan, mudah-mudahan waktu memadai. Berkaitan dengan jihad, saya akan sampaikan kepada kita semua, kita akan luruskan kepada kita semua pemahaman-pemahaman yang kemudian menganggap atau mungkin di benak kita menganggap bahwa ajaran Islam itu adalah teroris. Maka di sini kita akan luruskan ajaran Islam tidak ada kemudian menyuruh orang untuk membunuh tanpa selain hak, untuk menyebarkan teror, itu tidak dikenal dalam ajaran Islam. Maka dari itu dalam diskusi kita nanti akan kita luruskan, Islam adalah agama yang damai, rahmatan lil alamin, tentunya adalah rahmat bagi sekalian alam, menjaga perdamaian, menjaga ukhuwah, dan pantang membuat keributan, dan pantang melakukan tentunya hal-hal yang merugikan masyarakat banyak. Kalau kemudian ada orang Islam yang melakukan teror, orang non-Islam yang melakukan bentuk terorisme, itu adalah bagian daripada individu, bukan bagian daripada agama Islam itu sendiri atau agama non-Islam itu sendiri. Itu kembali kepada oknum yang tentu ingin merusak citra agama-agama yang ada seperti agama Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Akhirnya ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.